Nah, kita masuk ke materi nomor 2. Membagi konten menjadi bagian yang mudah dimengerti. Nah, kita awali dengan studi kasus dulu. Terdapat pelatihan karyawan mengenai sistem manajemen proyek baru. Pembagian konten menjadi bagian yang mudah dimengerti. Membuat strategi yang sangat efektif. Dengan menggunakan struktur modul yang terorganisir, subjudul yang jelas, dan pengulangan poin kunci, karyawan dapat dengan mudah memahami konsep-konsep kompleks yang dipresentasikan, gitu ya. Sehingga pelatihan ini berhasil meningkatkan keahlian karyawan, menciptakan rasa percaya diri dalam mengimplementasikan sistem baru. Nah, ini ada cara membagi konten ya. Pembagian konten menjadi bagian yang terstruktur dan mudah dimengerti merupakan strategi penting untuk mencapai tujuan ini. Jadi, dalam menyusun dan menyampaikan informasi, penting bagi kita, pembicara atau penulis, untuk memastikan bahwa kontennya dapat dengan mudah dipahami oleh audiensnya. Jadi, yang pertama ada penentuan dulu nih, struktur kontennya kayak gimana. Nah, sebelum menyusun materi, tentukan dulu nih struktur kontennya. Mulailah dengan pengenalan, diikuti dengan pengembangan gagasan, dan akhirnya dengan kesimpulannya apa. Nah, kerangka kerja yang terorganisir membantu audiens ya atau penonton untuk mengikuti flow berpikir atau alur berpikir dengan lebih baik. Nah, selanjutnya adalah penggunaan subjudul dan poin. Gunakan subjudul dan poin-poin untuk memecah konten menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal ini memudahkan audiens untuk fokus pada informasi utama dan mengurangi rasa kebingungan. Ya, contohnya tadi gitu ya. Apa aja sih yang ada di bumi? Misalnya ada hutan dan laut. Nah, itu kan harus ada subjudul. Judulnya adalah bumi. Subjudulnya adalah hutan dan laut. Nah, nanti ada subjudul lagi yaitu makhluk hidup yang ada di dalamnya gitu. Makhluk hidupnya bisa kalau di hutan ada macan, singa, harimau gitu ya. Kalau di laut ada ikan-ikanan, ikan hiu, ikan paus gitu-gitu. Nah, itu akan memudahkan penonton dalam memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah visualisasi grafik dan diagram. Sertakan grafik, diagram, atau infografis untuk memvisualisasikan konsep yang kompleks. Penggunaan elemen visual membantu audiens yang memiliki preferensi belajar visual dan memperjelas ide-ide yang sulit dimengerti secara verbal. Contohnya gini, misalnya saya menjelaskan tentang biota laut. Bayangannya tentang biota laut itu banyak. Nah, makanya saya akan menampilkan gambar tentang biota laut seperti ini. Kita akan mudah memahami bahwa biota laut itu gambarannya seperti ini. Selanjutnya adalah pengulangan poin kunci. Ulangi poin-poin kunci untuk memastikan pemahaman yang kuat. Pembicaraan yang berulang membantu menguatkan konsep dan membuat audiens lebih percaya diri dalam menangkap informasi. Gitu. Jadi otak manusia itu harus mendengarkan beberapa puluh kali supaya membran di sel-sel di otak itu saling terhubung. Gitu. Nah, jadi kita perlu mengulangi poin-poin kunci. Lalu selanjutnya adalah gunakan bahasa yang sederhana. Pilih kata-kata yang sederhana dan jelas supaya mudah dipahami oleh orang awam. Hindari kata-kata kompleks gitu ya. Jadi ya itu ya, kita harus mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna. Itu jangan kecuali kita ini sebenarnya lagi-lagi tergantung audiensnya siapa gitu ya. Kalau audiensnya adalah profesor gitu ya, adalah orang-orang yang paham, orang-orang doktor gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan bahasa yang kompleks. Cuman kalau kita ke masyarakat umum, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang simple gitu. Kalau masih tidak susah juga untuk dijelaskan, maka kita harus menggunakan analogi supaya orang-orang ini lebih mudah memahami kita gitu. Nah, selanjutnya adalah berikan contoh yang nyata gitu. Nah, contoh yang nyata ini bisa kasus yang relevan gitu dengan penjelasan yang sedang kita berikan. Nah, kasus atau contoh nyata ini membantu menjelaskan apa yang informasi yang sedang kita sampaikan sehingga audiens itu lebih relate gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berikan sesi tanya jawab gitu supaya semuanya makin jelas gitu ya. Jika ada bagian yang kurang jelas atau kurang tepat ketika disampaikan, maka ini juga bisa meningkatkan interaksi, tetapi juga memastikan bahwa audiens memiliki pemahaman yang baik sebelum melanjutkan ke informasi selanjutnya gitu. Jadi penonton atau penikmat karya kita harus mengetahui dulu nih sebelumnya kayak gimana gitu. Selanjutnya adalah adaptasi terhadap kebutuhan audiens. Ini kenali kebutuhan dan tingkat pemahaman audiens. Nah, sesuaikan cara penyajian konten dengan karakteristik audiens
untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas. Oke. Nah, kesimpulannya nih. Dengan menggunakan struktur yang jelas, elemen visual, dan bahasa yang sederhana, pembicara atau penulis dapat menciptakan pengalaman yang lebih positif dan memberikan dampak yang lebih besar pada audiens.